Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah Busri mulai disebut sebagai tempat terkutuk di desa ini. Tapi satu hal yang pasti, setiap orang yang masuk ke sana tidak pernah keluar dalam keadaan yang sama. Di sebuah desa terpencil, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah Busri. Rumah itu sudah lama kosong, namun kisahnya tetap hidup di antara penduduk desa. Rumah ini bukan hanya sekadar rumah tua yang ditinggalkan. Ia adalah pusat dari cerita-cerita menyeramkan yang selalu berakhir dengan perasaan tidak nyaman. Bu Sri, penghuni terakhir rumah itu, adalah seorang wanita lanjut usia yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan tragis. Dia dikenal sebagai orang yang pendiam, sering terlihat memandangi jendela rumahnya dengan tatapan kosong. Namun, sejak menghilang tanpa jejak beberapa tahun lalu, rumah itu menjadi semakin menyeramkan. Banyak warga desa mengaku mendengar suara-suara aneh dari rumah tersebut, terutama saat malam tiba. Suara langkah kaki, pintu yang terbanting, bahkan tangisan yang terdengar memilukan sering terdengar dari rumah itu. Tidak ada yang berani mendekati, apalagi masuk ke dalamnya. Akan tetapi, rasa penasaran seringkali mengalahkan rasa takut. Rina, seorang jurnalis muda yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang rumah Busri dari seorang tetangga. Dia memutuskan untuk menginvestigasi cerita tersebut demi mendapatkan bahan tulisan yang menarik. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, tanyakan pada Pak Hasan, kata Bu Dewi, tetangga sebelah rumah Rina. Dia adalah orang terakhir yang melihat Busri sebelum dia menghilang. Rina pun menemui Pak Hasan di warung kopi desa. Pak Hasan, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh kerut, tampak enggan membicarakan tentang rumah itu. Setelah dibujuk dan diberi secangkir kopi panas, dia akhirnya mulai bercerita. Bu Sri, dia bukan orang biasa, bisik Pak Hasan dengan suara gemetar. Ada sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Dia sering mengadakan ritual aneh di rumah itu, terutama saat malam Jumat. Saya pernah melihatnya menyalakan lilin-lilin hitam di tengah malam, lalu berbisik-bisik seolah berbicara dengan seseorang. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi pada malam terakhir sebelum dia menghilang? Tanyanya. Pak Hasan menghela napas panjang. Malam itu, saya mendengar suara jeritan dari rumahnya. Tapi ketika saya datang untuk melihat, pintunya terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Rina merasa tertantang. Dia memutuskan untuk mengunjungi rumah Busri meskipun sudah diperingatkan oleh penduduk desa. Malam itu, dia membawa senter, kamera, dan buku catatan untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang dia temui. Saat dia tiba di depan rumah itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pagar kayu yang lapuk dan pintu depan yang menggantung miring memberikan kesan bahwa rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tapi anehnya, pintunya tidak terkunci. Rina melangkah masuk dengan hati-hati. Bau apak dan debu menyesakkan menyambutnya. Cahaya senter menyorot dinding-dinding yang dipenuhi dengan coretan simbol-simbol aneh. Di ruang tamu, dia menemukan meja kecil dengan lilin-lilin yang sudah meleleh dan sebuah buku tua yang tergeletak di tengahnya. Saat dia membuka buku itu, bulu kuduknya berdiri. Halaman-halaman dipenuhi dengan tulisan tangan yang tidak bisa dia pahami, disertai gambar-gambar menyeramkan seperti sosok manusia dengan wajah yang meleleh dan bayangan gelap yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, Rina mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Dia menoleh dengan cepat, menyorotkan senter ke tangga yang mengarah ke atas. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Dia menaiki tangga dengan perlahan, memastikan setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Di ujung tangga, dia menemukan sebuah kamar dengan pintu yang setengah terbuka. Rina masuk ke kamar itu dan langsung merasakan hawa yang berbeda. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto lama yang sebagian besar sudah pudar. Salah satu foto menunjukkan seorang wanita tua yang diduga adalah Bu Sri, berdiri di depan rumah bersama seorang pria yang tampaknya adalah suaminya. Di sudut kamar, terdapat sebuah lemari tua yang pintunya sedikit terbuka. Rina mendekati lemari itu dan membuka pintunya sepenuhnya. Apa yang dia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam lemari itu, terdapat boneka-boneka yang terlihat seperti manusia kecil. Masing-masing ditandai dengan nama yang ditulis di kertas kecil. Nama-nama itu terdengar familiar. Mereka adalah nama-nama penduduk desa yang pernah menghilang secara misterius. Sebelum Rina bisa berpikir lebih jauh, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Dia berlari ke arah pintu, tetapi pintunya terkunci dari luar. Panik, dia mencoba membuka pintu itu dengan sekuat tenaga, tapi tidak berhasil.
Tiba-tiba, lampu senter Rina berkedap-kedip dan akhirnya mati. Dalam kegelapan, dia merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Nafasnya memburu saat dia mendengar suara bisikan pelan yang terdengar seperti doa atau mantra. Ketika dia berbalik, dia melihat bayangan gelap yang perlahan mendekatinya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi auranya memancarkan rasa takut yang luar biasa. Rina berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya seakan ditelan oleh kegelapan. Bayangan itu semakin mendekat, dan dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Sebelum semuanya menjadi gelap, dia mendengar suara yang familiar, suara seorang wanita tua yang berkata, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Keesokan paginya, warga desa menemukan Rina tergeletak di depan rumah Busri. Dia tidak sadarkan diri, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia akhirnya sadar di rumah sakit, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di dalam rumah itu. Namun, sejak malam itu, suara-suara dari rumah Busri semakin sering terdengar. Seolah-olah rumah itu marah karena gangguannya. Warga desa semakin yakin bahwa rumah itu bukan hanya kosong, melainkan dihuni oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan misteri rumah Busri tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Dan hingga hari ini, rumah Busri masih berdiri sunyi di ujung desa, menyimpan rahasia yang tak seorang pun berani mengungkap. Mereka yang mencoba masuk hanya meninggalkan cerita, namun tidak pernah ada jawaban. Jadi, jika Anda mendengar panggilan dari rumah itu, ingatlah satu hal, tidak semua rasa penasaran layak untuk dikejar.